Kita banyak berdoa, tapi rasanya mungkin seperti bicara dengan tembok yang membisu. Lantas bagaimanakah supaya doa kita efektif dan efisien? Mari saudara, kita belajar dari sabda Tuhan. Pendengar sabda rohani yang setia dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Semoga saudara dan saya tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Banyak orang berdoa dan berdoa, namun pada akhirnya menyerah karena merasa doa tak kunjung ada jawaban. Apa yang salah? Doanya, caranya, atau apa? Mari saudara kita belajar dari sabda Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Jangan berdoa seperti orang munafik. Artinya, seseorang berdoa bukan karena ia ingin berbicara dengan Tuhan dan karena ia percaya kepada Tuhan, tetapi karena ia ingin berdoa di hadapan orang lain agar terlihat seperti orang yang saleh, orang yang sangat rohani, orang yang sangat pandai berdoa. Satu kata untuk melukiskan hal ini yaitu pamer. Ketika motivasi orang yang ingin berdoa adalah seperti ini, maka upahnya ya sebatas dipuji dan dihargai orang lain. Kalau demikian, bagaimana agar doa kita mendapat upah atau jawaban dari Tuhan? Kita baca ayat 6. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu." Perkataan ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa bersama dan kalau berdoa harus di kamar yang tertutup. Namun, melalui ayat ini kita diajarkan untuk tidak berdoa dengan gaya pamer atau yang mementingkan penampilan dan yang mengejar pujian orang lain seperti yang digambarkan dalam ayat 5. Dengan masuk kamar dan mengunci pintu, tidak akan ada yang melihat atau mendengar kita berdoa, sehingga kita bisa sungguh berdoa dengan tenang, tanpa gangguan. Kita bisa berdoa dengan penuh fokus dan konsentrasi. Dalam situasi kesendirian ini, kita sungguh ingin mencari Tuhan di waktu yang terbaik, bukan waktu yang sisa-sisa. Dan terlebih kita akan dapat berdoa dengan bebas, yang artinya dalam kesendirian seperti ini kita akan dapat mengungkapkan atau mencurahkan seluruh isi hati kita dengan jujur apa adanya. Kualitas doa seperti inilah yang seharusnya kita miliki. Maka dengan kata lain, ayat ke-6 ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya memiliki kemurnian hati saat berdoa. Doa yang lahir dari kemurnian hati adalah doa yang sangat efektif dan efisien karena sungguh dapat membawa doa-doa kita untuk sampai kepada Tuhan. Maka saudara, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimanakah agar kita bisa beroleh hati yang murni? Jawabannya harus ada pertobatan hati.
Pertobatan hati yang seperti apa? Kita harus berdamai dengan sesama sebelum mengajukan persembahan bagi Tuhan. Kita harus mencintai musuh kita. Kita harus mendoakan mereka yang menyakiti kita. Kita harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, dan kita harus mencari kerajaan Allah di atas segala-galanya. Maka sekali lagi, doa yang lahir dari kemurnian hati sangatlah penting. Kemudian, supaya doa kita efektif dan efisien, kita baca ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat ini tidak bermaksud melarang kita untuk melakukan pengulangan kata-kata dalam berdoa, dan tidak pula melarang kita untuk berdoa yang panjang-panjang. Tetapi kita tidak boleh berdoa yang bersifat pengulangan yang sia-sia. Yang ditekankan di sini adalah yang sia-sia. Artinya, dalam berdoa janganlah kita mengucapkan kata-kata yang diulang tanpa penghayatan. Maka sekali lagi, sangatlah penting bagi kita untuk berdoa dengan penuh penghayatan agar doa kita sungguh berdaya guna. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomos, doa kita akan didengar atau tidak tergantung dari jumlah kata-katanya, tetapi dari kesungguhan jiwa kita. Ini berarti ucapan doa-doa kita jangan kosong seperti tanpa makna. Jangan diulang-ulang tanpa tujuan, dan jangan diperpanjang seolah-olah ini akan berpengaruh bagi Allah. Saudara, dalam berdoa, disposisi atau sikap hati sangatlah penting. Namun hendaklah kita juga jangan melupakan satu hal ini, yaitu sikap tubuh, termasuk kesantunan dalam berpakaian dan kebersihan tubuh. Sikap tubuh yang sesuai saat kita berdoa merupakan cerminan dari apa yang ada dalam hati kita. Dan juga dengan sikap seperti ini, kita mau memberi penghormatan yang sempurna, yang layak bagi Tuhan. Bukankah kita juga akan sangat memperhatikan penampilan dan busana kita saat hendak pergi ke pesta? Maka dalam berdoa, hendaklah kita sungguh-sungguh berdoa dengan keseluruhan jiwa dan raga kita, agar sebanyak mungkin dapat memberikan kekuatan atas permohonan kita. Saudara, apakah Tuhan pasti mengabulkan doa kita? Untuk menjawab pertanyaan ini tergantung dari definisi kata mengabulkan. Kalau artinya menjawab sesuai keinginan kita, maka jawabannya adalah Tuhan tidak selalu mengabulkan doa kita. Tapi yang pasti adalah Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, sekalipun waktunya lama. Maka yang penting juga adalah kita harus berdoa yang menyerahkan segenap hati kita kepada kehendak Tuhan. Ini artinya kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Oleh karenanya, kita dapat mengucap terima kasih dalam setiap doa karena kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, dan sekaligus kita bisa berkata, terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.